tanya ini kabel di LMB itu berapa kabel panjang? Ya, kabel LMB itu kan tergantung dari apa namanya, dari LMB ke ruangan ampli. Seperti itu. Jadi ya sudah dirakit kabelnya, selusurin dinding biar rapi menuju ke ampli. Itu aja ukuran panjangnya. Nah, untuk Dan berapa suara kah di LMB? di LMB itu 2 suara, suara panggil sama suara tarik. Oh, ada suara tariknya di LMB di? Iya, suara tarik di LMB itu ikut suara tarik di ruangan inap biar nggak besar. Berarti bisa katanya suara tariknya di LMB satu digabungkan suara inap. Wah, jangan. Suara LMB itu, Pak, satu suara panggil, satu suara tarik. Nah, suara tarik di LMB itu ikut ampli volume bagian suara tarik di dalam ruangan inap. Oh, berarti suara tariknya di LMB satu kabel juga langsung di ampli. Ya, jangan bemper di ruangan inap. Nanti suaranya banyak lari ke inap, di LMB tambah kecil. Makanya saluran kabel satu persatu itu menghilangkan ada suara yang besar dan kecil. Ya. Berarti dua kabel panjang di LMB. Ya, benar. Satu kabel panggil, satu sabar tarik menuju ke ampli masing-masing. Oh iya. Ya, untuk dilar volumenya khusus. Tarik dilar itu kalau 4 lantai berarti 4 kabel panjang menuju ke ampli bagian suara tarik volume khusus untuk yang agak besar. Kalau pakai piru kan 2 channel, 1 plastis itu untuk amplinya. Mana Pak Ketua? Ini amplinya 3 channel. Iya, yang 3 channel itu kan semuanya kan 2 ampli semua. Kalau sejenis piru, cabai rawit, LAD kan ada 2 volume kan? Iya. Iya, 1 volume itu Pak untuk di lar khusus agak kencang sedikit suaranya, maksimal suaranya jelas lah, namun nggak terlalu kencang kan. Nah, sudah itu suara di ruangan inap kan ada suara tariknya di belakang-belakang ruangan inap itu. Nah, itu kan menuju ke ampli suara tarik khusus volume satunya untuk volume pelan. Nah, seperti itu. Untuk di LMB ada suara tarik itu tarik kabel panjang ikut volume suara tarik di dalam ruangan inap yang suara pelan itu. Oh iya. Oh, nanti di belakang nanti baru digabungkan dengan suara Iya. Iya, makanya aku bilang satu kabel semeter itu potong 2 biji, jepitkan di ampli suara tarik. Semeter aja, jadi nyambungnya di belakang ampli saluran kabel semeter. Iya. Kalau mau dijepitkan ke ampli semua nggak masuk, terlalu banyak tembaganya. Ya, jadi gunanya pemecah suara dari ampli itu arusnya arus pendek, harus 1 meter, dicabang banyak. Twitternya apa kata di Twitter tariknya di LMB berapa? 1, 2. Twitter di LMB 4 Twitter kalau lubang sudut. Ya, 61 semua aja lah biar nggak ribet. Yang 3 bijinya satunya audak 6.000 udah, satu suara panggil 6.000, satu suara panggil 61 dibemperkan, diparalelkan, baru tarik kabel panjang. Suara tarik di sebelah kanan misalkan 61 paralelkan, tarik kabel panjang menuju ampli juga. Sudah kelar itu. Oh iya paham. Saya tadi sudah kupasangi ampli Twitternya di atas 4 tapi itu Twitter 65 semua sama 6.000, cuma paralel semua itu. Ya, pokoknya jalur kabelnya khusus, jangan diparalel di dalam gedung. Biar bercabangnya di belakang ampli. Tujuannya biar suaranya maksimal semua, walaupun suara inap
Kalau selama ini pakai saluran dari lantai 1, 2, 3, 4 satu saluran, itu kalau bisa dirombak aja biar kualitasnya bagus, hasil burung menginap. Intinya untuk suara inap itu satu lantai itu satu saluran kabel. Kalau 2 lantai 2 saluran kabel. Kalau 3 lantai 3 saluran kabel. Kalau 4 lantai 4 saluran kabel menuju ampli inap. Cabangnya sama kayak Swita tarik tadi. Twitter inap itu kasih kabel pendek 1 meter, baru di kabel datang 4 biji tadi baru diparelkan di sana. Sudah semua itu kata tinggal anunya ini yang tambahannya lagi yang Twitter tarik di LMB itu belum itu karena baru tahu tadi sama suara anunya kabel suara suara tahannya. Ya, suara tahan sama kayak gitu aja pembuatannya, hampir sama kayak suara inap, satu saluran inap, satu saluran kabel tahan di satu lantai. Umpama dalam satu lantai dapat 7 Twitter atau 8 Twitter, sudah selesai dibuat 8 Twitter satu lantai, tarik ke ampli. Nanti bikin lagi untuk lantai keduanya, selesai 8 Twitter, tarik ke ampli kabel panjangnya. Jadi dia khusus lantai 1, lantai tahan saluran 1, lantai tahan saluran lantai kedua, suara tahan saluran lantai ketiga. Jadi kalau pasca pengecekan gampang. Kalau lantai 3 yang rusak, lihat aja saluran kabel nomor 3 mereknya di belakang ampli, selusuri aja, ganti seset, selesai. Ya, jadi nggak jadi nggak repot untuk gantinya, gampang membenahinya. Memang kabelnya agak banyak dibandingkan yang sering-sering dipakai petani biasa-biasa sekarang. Berapa biji suara inapnya satu lantai? Sekitar 30-an kapan Pak Ketua. Nah, kasih aja 15 biji suara tahannya. Diatur-atur aja, diselang-selikan mana yang kosong isi tahan, mana yang kosong papan sirip isi tahan. Kasih 15 biji satu lantai. Iya. Diselang-selikan aja. Kalau ada inap, ada tahan. 2 inap, 1 tahan. 3 inap, 1 tahan, nggak apa-apa. Enggak, kayak Pak Ketua, karena siripnya kan jarak 2 sirip ini bisa disimpan di sirip yang kosong itu. Ya bisa, diatur-atur aja. Udah aku bilang bisa diatur-atur aja. Yang mana yang kosong kasih, mana yang kosong kasih siripnya. Oh iya. Yang penting berkicau di dalam ruangan inap suara itu, biar burung walet banyak bobok. Iya. Biar suara inapnya sama tahannya banyak menginapkan burung walet. 15 karena sekitar 30-an anunya itu tidarnya satu lantai. Iya. Porosinya itu 2323. Nggak usah lah, itu banyak action Pak. Yang 123, 125 itu bohong semua Pak. Yang penting Twitter itu banyak di ruangan inap, berbunyi banyak, udah aman, suara bagus. Itu cuman orang mengelibui aja, petani nggak paham. Oh iya. Udahlah, percaya kayak gitu. Kalau memang itu hebat, semuanya berhasil. Yang 3, 2, 1, 4, 5, 6, 10 itu. Jadi intinya masih kembali suara yang bagus, tata ruang yang benar, LMB yang pas, pasti berhasil. Maupun Twitternya mau acak-acak amburadul masih berhasil. Oh iya. Ya, makanya aku bilang bebas sama Bang Tandi ini, Twitternya yang penting cari yang kosong kasih Twitter. Di sana kosong kasih Twitter, di sana kosong kasih Twitter, nggak apa-apa, penuhi Twitter nggak apa-apa, ruangan inap aman. Oh iya. Jangan selalu ditakut-takutin orang. Orang selama ini sering menakut-nakuti petani, akhirnya petani tambah bodoh aja. Mohon maaf. Selalu dihantui larangan-larangan yang tidak positif, yang tidak pasti larangan itu. Maaf Pak Ketua, suaranya sudah terkirim kah?
Sudah terkirim tadi, suaranya sudah terkirim tadi. Itu kan udah aku kasih resi. Iya iya ada resipnya tadi. Sudah terkirim kapal suaranya, sudah ada resipnya. Tadi kan ada resinya kan di WA-mu kan? Iya iya ada Pak Ketua. Nah, kalau ada itu berarti tandanya sudah dikirim barangnya. Kalau yang belum ada resi belum dikirim, mungkin besok atau lusa. Oh, Karena kan suaranya kan mau saya di tes dulu, suaranya kan sudah muter semua baru saya kirim. Terkadang ada yang kena sialnya petani itu, dari sini bagus semua, ada rusak satu. Ya namanya elektro kita nggak bisa menentukan. Kadang dibanting-bantingkan orang kan di JNT itu kan, ya ada aja lah yang konslet, yang gegar kan rusak. Ya namun kalau Pak Ketua nggak bisa untuk mengganti, namanya elektro. Saya juga rusak di toko, nggak ada yang mau tukar baru, nggak ada, itu risiko kita. Jadi kalau ada yang rusak ya mengerti aja, kirim aja dana 280, saya kopikan lagi, saya kirimkan COD untuk penggantian kalau ada yang rusak sebelum sampai aman. Namun saya sudah mengasih amanah, sudah saya tes semua, tidak ada yang bergendala, saya kirimkan. Ada aja kalau yang sial itu kemarin, kayak Bapak itu kemarin pesan 5 flash disk, suara inapnya rusak. Baru sampai dites nggak mau mutar. Itulah namanya sial. Dia kirim lagi dana kemarin 4 hari 5 hari baru sampai lagi suara inapnya. Namun itulah nama cobaan. Kalau kita lagi kena sialnya seperti itu, cobaan pasti bertubi-tubi. Jadi kita di Wild ini memang intinya apapun yang menghalangi untuk kita sukses, syukuri aja, itu adalah cerita dalam kehidupan. Ada yang 6-7 tahun belum rusak, ada yang 2-3 bulan udah rusak kena petir, macam-macam. Kalau alat elektro itu nggak bisa jamin, makanya tergantung keberuntungan itu Pak. Ya. Ini juga ada bertanya, karena aku tanya tadi, berbincang-bincang tadi, artinya dia posisi gaduhnya, coba tanyakan apa posisi gadungku dapat atau bagaimana? Gedung yang mana Pak? Gedungnya itu ada posisi gadungnya, dia menghadap selatan Pak Ketua. Selatan memanjang atau membujur selatannya gedungnya itu kena? Memanjang ke selatan. Kalau memanjang selatan, sebelah selatan itu barat ya? Barat ya? Barat apa timur? Selatan kan apa? Kan matahari matinya ke barat. Iya ke barat, matahari mati ke barat. Nah itu matahari hidup sama matinya menyamping gedung atau kena panjangnya? Menyamping. Nah, kalau menyamping aman, nggak pindah menara. Cuman LMB saja kita paksa menghadap matahari mati, walaupun menyamping masih bisa. Yang penting kalau gedungnya panjang kiri kanannya kena tembak matahari mati sama hidup, itu bisa kita arahkan LMB-nya saja menghadap matahari mati, seperti itu. Untuk ruangan putar nggak kita pindahkan, nggak. Yang saya pindahkan itu kalau buntut ruangan inap, yang ruangan inap itu lebarnya 4 meter ya. Ruangan inapnya lebar 4 meter, ruangan putarnya lebar 4 meter. Nah, ruangan inapnya kena tembak matahari, nah itu saya suruh putar, itu rombak itu ruangan putarnya, itu salah. Namun kalau ruangan inapnya kena matahari pagi yang 4 meternya ya, nah itu sudah pas, menaranya sudah pas menghadap matahari mati, tinggal LMB menghadap matahari mati. Iya. Nah, jadi kalau gedungnya kena panjangnya, bangunan panjang lebarnya, bagian kan panjang. Nah, lebar panjangnya itu kena matahari mati maupun hidup, itu mudah, gampang itu. Cuman pindah LMB saja, menara nggak dirubah. Iya. Jadi menara itu Pak maksudnya dari monyetan sampai ruangan putar itu nggak dirubah. Tuh. Namun kalau gedung itu umpama 12 panjangnya, lebar 4 meter. Nah yang lebarnya kena matahari hidup sama matahari mati, kebetulan punya petani itu
ruangan inapnya kena tembak matahari mati, lebar 4 meternya itu yang harus dirombak. Ruangan putarnya harus menghadap matahari mati, ruangan inapnya harus kena matahari hidup. Kenapa saya harus seperti itu? Karena kan ruangan paling belakang itu biasanya sering didatangi walet. Sering walet ingin menginap ruangan yang paling ujung. Nah, kalau kena matahari mati itu gedungnya panas, Pak. Nah, kendalanya di musim kemarau banyak kabur burung walet. Percuma suara parfum yang kita gunakan kalau kemarau kabur lagi burung waletnya. Jadi tidak akan sukses, ceritanya kegagalan terus. Makanya kalau dinding ruangan panjang melebar kiri kanannya kena matahari mati maupun hidup, itu tinggal LMB-nya saja kita putar ke matahari mati. Dinding yang panjang kena matahari mati itu kita tabir sama warnet. Tapi ini gedung yang di belakang ini, gedung saya ini kan bentuknya persegi. 889, panjangnya itu menghadap lari ke barat. Dia Pak, kalau persegi itu netral, Pak. Kalau persegi, cuman kita wajib kita tabirin sama warnet aja, waring ya, biar nggak terlalu panas dinding yang ruangan inap kita kena matahari mati. Nah, yang paling fatal ini gedung yang memanjang, Pak, yang 12 kali 16, 4 kali 16 atau 6 kali 15. Nah, itu yang memanjang, itu yang tidak dibolehkan. Dinding ruangan inapnya kena matahari mati. Itu siapa tuh masih ada teman nelpon. Siap. Itu udah jelas lah, Pak. Ya, Waalaikumsalam, udah jelas. Sampai Waalaikumsalam.